Terima kasih atas kesempatan waktunya yang telah diberikan oleh moderator kepada saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi dari proposal saya. Izin Bapak dan Ibu, saya mohon untuk share screen ya. Apakah Bapak dan Ibu sudah terlihat? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Coach beserta dengan moderator yaitu Ibu Desi Marisanti Pardede SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Mentor yaitu Bapak Melandi Purwandito STMT IPM. Yang saya hormati Bapak Penguji yaitu Bapak Edi Saputra SH Magister Hukum dari LAN RI. Adapun profil peserta saya bernama Febrina Dian Kurniasari SSTMT. Saya lahir di Loksmawe pada tanggal 4 Februari 1992. Background perkuliahan saya S1 di jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Loksmawe pada tahun 2010. S2 saya di jurusan Teknik Sipil yang diselesaikan di Universitas Syarif Kuala pada tahun 2016. Saya merupakan dosen CPNS pada program studi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Samudra. Adapun outline presentasi pada hari ini terdiri dari 3. Yang pertama, pendahuluan, terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup. Dan yang kedua, gambaran organisasi, di mana terdiri dari sejarah organisasi, visi misi organisasi, dan struktur organisasi. Dan yang terakhir ada rancangan aktualisasi yang berisikan identifikasi isu, analisis isu, faktor penyebab isu utama, matriks rancangan aktualisasi, dan matriks jadwal kegiatan. Pendahuluan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Yang kedua, berdasarkan Peraturan LAN RI Nomor 10 Tahun 2021 bahwa ASN wajib mengikuti Latsar CPNS untuk membentuk kompetensi, sikap, dan perilaku nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang dapat diimplementasikan di instansi sesuai dengan bidang tugas termasuk dosen ASN. Di Universitas Samudra Langsa, kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 2, ada teori dan ada praktik, di mana kedua pembelajaran ini saling berkesinambungan. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran ini, maka kegiatan pembelajaran merupakan suatu hal yang sangat penting. Maka dari itu, kedua-dua hal ini harus saling berkaitan, di mana pada Universitas Samudra Langsa, khususnya di program studi teknik sipil, berdasarkan pengamatan saya menemukan problem ataupun permasalahan mengenai tentang perkuliahan perkerasan jalan, di mana di situ ada praktik dan teori. Di sini permasalahannya yang terjadi, yang pertama, perangkat pembelajaran belum terperbaharui. Yang kedua, modul pembelajaran belum terupdate. Yang ketiga, sistem pembelajaran masih konvensional, belum melibatkan pada studi kasus. Di mana dengan adanya permasalahan ini, kita harapan ke depan, kita harus mencari solusi agar permasalahan ini dapat selesai. Apa harapannya? Harapannya yang ingin dicapai yaitu supaya terjadinya pengoptimalan pembelajaran pada mata kuliah perkerasan jalan agar hasil belajar mahasiswa dapat terjadi peningkatan. Adapun manfaat, tujuan, dan ruang lingkup dari aktualisasi yaitu yang pertama tujuan.
Tujuan terbagi menjadi dua, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN yang terdiri atas berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif di dalam lingkungan kerja. Tujuan khusus untuk mengoptimalkan pembelajaran perkerasan jalan yang terstruktur sesuai dengan perkembangan kurikulum. Adapun manfaat untuk individu sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi penulis dalam melaksanakan optimalisasi terhadap pembelajaran sehingga dapat menjadi ASN yang profesional. Manfaat untuk organisasi memberikan dampak positif bagi pengembangan organisasi, yaitu prodi teknik sipil sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan misi prodi, yakni menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja. Ruang lingkup kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan di program studi teknik sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Samudra yang dimulai pada tanggal 28 Oktober sampai tanggal 3 Desember 2024. Baik, saya akan jabarkan gambaran organisasi di mana tempat saya bekerja. Universitas Samudra merupakan perguruan tinggi negeri yang berada di Kota Langsa, beralamat di Jalan Prof. Dr. Syarif Taib Merande, Desa Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Pada tanggal 13 Mei 2013, Universitas Samudra berubah status dari perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri. Universitas memiliki 5 fakultas, salah satunya yaitu Fakultas Sains dan Teknologi. Fakultas Sains dan Teknologi telah memiliki 9 program studi, yaitu Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Industri, Informatika, Geofisika, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi. Adapun visi dan misi dari universitas, saya akan bahas tentang visi dari universitas terlebih dahulu. Yang pertama, visi dari universitas menjadi universitas yang mandiri dan unggul. Untuk menyokong dari visi, maka dibutuhkan visi yang terdiri dari 6 item. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berkesinambungan. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan global. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian sebagai implementasi hasil penelitian yang diadopsi oleh masyarakat. Yang keempat, menjalin kerjasama kemitraan yang produktif dan berkelanjutan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kelima, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal secara berkelanjutan. Yang terakhir, mengembangkan organisasi dan meningkatkan kualitas tata kelola yang baik. Baik, kemudian ada visi dari Fakultas Sains dan Teknologi. Pada tahun 2030 menjadi Fakultas Sains dan Teknologi yang mandiri dan unggul dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan kerekayasaan. Misi Fakultas Sains dan Teknologi yaitu menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan mampu bersaing di wilayah Aceh, meningkatkan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan kerekayasaan secara berkelanjutan, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan hasil penelitian yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Di sebelah kanan saya terlihat struktur organisasi Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian untuk nilai dasar ASN berakhlak, yang pertama ada berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam ada adaptif, dan yang terakhir ada kolaboratif. Semuanya sangat diperlukan di dalam aktualisasi rancangan ini. Berdasarkan pengamatan yang saya peroleh, terdapat 3 identifikasi isu di Universitas Samudra Langsa, tepatnya di program studi teknik sipil. Yang pertama, isu pertama saya temukan belum optimalnya pembelajaran perkerasan jalan di prodi teknik sipil. Yang kedua, belum optimalnya fungsi website program studi teknik sipil dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga, belum optimalisasi pengelolaan dokumen di prodi teknik sipil Universitas Samudra.
Adapun identifikasi isu berdasarkan penyebab dan pihak yang terdampak. Yang pertama, belum optimalnya pembelajaran perkerasan jalan di prodi teknik sipil. Penyebabnya metode pengajaran dalam pembelajaran perkerasan jalan masih konvensional dengan kurangnya penggunaan teknologi ya pendekatan interaktif yang memadai. Dampak yang ditimbulkan itu ketidakoptimalan pembelajaran berdampak pada pemahaman mahasiswa yang rendah terhadap materi perkerasan jalan sehingga mengurangi kualitas lulusan yang dihasilkan oleh program studi. Pihak yang terdampak itu mahasiswa, dosen, dan prodi di teknik sipil. Untuk isu yang kedua, belum optimalnya fungsi website program studi teknik sipil dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Penyebabnya apa? Website prodi teknik sipil belum terkelola dengan baik, masih banyak bagian dari website yang kosong dan belum dioptimalisasi dengan baik. Dampak yang ditimbulkan terjadinya keterbatasan akses dari si pengunjung sehingga kesulitan mendapatkan informasi tentang program studi teknik sipil. Pihak yang terdampak yaitu mahasiswa, dosen, prodi teknik sipil, dan masyarakat. Yang ketiga, isu terakhir belum optimalisasi pengelolaan dokumen di prodi teknik sipil Universitas Samudra, di mana di sini masih menggunakan sistem manual yang masih dipertahankan sehingga dampak yang ditimbulkan pada saat proses pencarian dokumen itu masih sangat lama sehingga mengganggu produktivitas dan memakan waktu yang lama. Pihak yang terdampak itu dosen dan prodi teknik sipil. Sekarang kita masuk kepada analisis isu, teknik penapisan isu, metode. Saya menggunakan metode USG di mana urgency, seriousness, dan growth. Berdasarkan teknik isu ini, penapisan isu, kita melihat skala tertinggi, prioritas tertinggi itu, nilai tertinggi itu berada pada nomor 1, isu pertama, yaitu dengan total 14. Jadi disimpulkan bahwa core yang menjadi penetapan core isu di sini, yaitu belum optimalnya pembelajaran perkerasan jalan di prodi teknik sipil dengan total nilai 14. Baik, kita lihat sepintas. Kenapa saya pilih isu ini? Urgensi yang pertama itu dengan nilai 5, di mana pembelajaran menjadi tidak optimal jika tidak dilakukan pembaharuan modul, karena itu mempengaruhi kualitas pembelajaran. Yang kedua, dari segi seriusness, itu dengan nilai 5, juga memberikan dampak yang lebih luas dan menyeluruh. Yang terakhir ada grow, di mana diberikan nilai 4, maka mahasiswa akan ketinggal pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum terbaru jika tidak diperbaharui. Penyebab core isu akan dari penyebabnya yang belum optimalnya pembelajaran perkerasan jalan di prodi teknik sipil saya gambarkan melalui fishbone. Yang pertama ada MEN. MEN itu metode pengajaran kurang bervariasi sehingga kurangnya minat belajar mahasiswa. Yang kedua dari segi metode, belum adanya pembaharuan modul pembelajaran dan SOP, standar operasional prosedur, sesuai dengan perkembangan IPTEX. Yang ketiga ada skill, di mana kurangnya literasi, metode pengajaran membuat mahasiswa sulit dalam memahami pembelajaran. Yang terakhir ada material, dari segi material, materi pembelajaran belum mengikuti perkembangan terbaru. Adapun gagasan kreatif dari isu yang saya angkat yaitu optimalisasi pembelajaran perkerasan jalan melalui praktikum aspal pada program studi teknik sipil. Adapun tahapan kegiatan yang saya lakukan untuk menyelesaikan isu tersebut, yang pertama saya akan melakukan pengembangan terhadap perangkat pembelajaran. Tahapan kegiatan yang saya lakukan yaitu pertama melakukan konsultasi dengan mentor dan pimpinan, kemudian memperbaharui rencana pembelajaran semester ataupun RPS, membuat draft modul pembelajaran, melakukan finalisasi dan pengesahan pada modul pembelajaran, dan yang terakhir membuat video pembelajaran praktikum perkerasan jalan. Keterkaitan dengan kegiatan dengan mata pelatihan yaitu manajemen ASN, mengelola sumber daya yang terdiri dari berorientasi pelayanan, di mana melakukan konsultasi dengan cara mengetuk pintu dan menyapa mentor dengan ramah. Kemudian
Ada nilai akuntabel, melakukan pembaruan RPS dengan menggunakan kurikulum Merdeka dan pendekatan OBE. Yang ketiga, kompeten, peringkat pembelajaran dibuat dengan kualitas terbaik. Kemudian harmonis, melakukan konsultasi dengan menciptakan suasana kerja yang kondusif. Baik, untuk kegiatan yang kedua saya akan lakukan melakukan pembuatan SOP, standar operasional prosedur untuk praktikum. Yang pertama, tahapan kegiatan yang saya lakukan, saya akan melakukan konsultasi dengan mentor dan ketua laboratorium untuk mendapatkan arahan terkait pembuatan SOP kegiatan praktikum. Tahapan kedua, mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan SOP praktikum. Yang ketiga, membuat draft SOP praktikum. Yang keempat, melakukan finalisasi dan pengesahan pada SOP praktikum. Nilai yang terkandung pada tahapan kedua ini yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel dan kompeten. Tahapan yang ketiga, saya lakukan implementasi praktik di laboratorium perkerasan jalan. Adapun tahapan kegiatan yang saya lakukan, saya akan menyiapkan perangkat dan media pembelajaran seperti SOP dan modul pembelajaran. Yang kedua, kemudian melaksanakan praktik dan simulasi mengenai SOP praktikum. Yang ketiga, membuat laporan kegiatan atau laporan awal dari praktikum. Maka kegiatan yang keempat yang saya lakukan yaitu sosialisasi, di mana tahapan kegiatan yang saya lakukan yaitu menyiapkan bahan presentasi, ataupun bahan tayang, kemudian membuat undangan daftar hadir dan notulensi, dan yang terakhir melaksanakan sesi tanya jawab. Nilai yang terkandung pada mata pelatihan ini ada akuntabel, berorientasi pelayanan, kompeten, dan harmonis. Yang kelima, yaitu kegiatan evaluasi dan monitoring, merupakan ini kegiatan terakhir yang saya lakukan, evaluasi dan monitoring. Yang pertama, tahapan kegiatan yang saya buat membuat video testimoni, kemudian membuat laporan evaluasi dan pemantauan secara periodik. Di sini nilai yang terkandung ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Adapun jadwal kegiatan aktualisasi yang saya lakukan, mengembangkan perangkat pembelajaran itu pada bulan Oktober, saya lakukan di minggu terakhir di bulan Oktober sampai awal bulan November. Kemudian membuat SOP saya lakukan di minggu kedua di bulan November. Untuk implementasi praktikum saya lakukan di minggu ketiga di bulan November dan sosialisasi saya lakukan di minggu keempat di bulan November. Untuk evaluasi dan monitoring saya lakukan di awal bulan Desember. Demikian paparan presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.